Pintu rumah kayu itu ditutup keras di depan wajahku, meninggalkanku basah kuyup di bawah hujan deras. "Pergi kau dari sini, dasar laki-laki tidak normal," teriak ayah dengan suara penuh amarah, sementara ibu hanya bisa menangis di belakangnya tanpa berani menatap mataku. Malam itu rahasiaku sebagai pria yang mencintai pria terbongkar dan mengubah hidupku selamanya. Aku Rama Wijaya, 26 tahun, berdiri sendirian di trotoar Jakarta yang gelap, koper kecil di tangan kiri, hati yang hancur berkeping-keping di dada. Baru saja aku mengaku pada keluarga bahwa aku jatuh cinta pada Rian, rekan kerja di perusahaan desain grafis tempatku bekerja. Ayah, seorang pengusaha sukses yang selalu bangga dengan nama keluarga Wijaya, langsung marah besar. "Kamu mempermalukan kami semua," katanya sambil menunjuk pintu. Ibu hanya menunduk, air matanya jatuh ke lantai marmer yang mengkilap. Tidak ada pelukan, tidak ada kata ma. Hanya dinginnya malam dan suara hujan yang seolah ikut menangis bersamaku. Aku berjalan tanpa tujuan, ponsel di saku bergetar tapi aku tak berani mengangkat. Rian sudah menunggu kabar baik, tapi bagaimana aku bilang bahwa aku baru saja kehilangan segalanya. Malam itu aku tidur di halte bus, tubuh menggigil, pikiran berputar-putar. Besok pagi aku harus cari tempat tinggal, tapi kemana? Keluarga besar kami di Jakarta semua akan mendengar cerita ini dan pasti menolakku juga. Satu-satunya harapan adalah Nenek Siti, ibu ayah yang tinggal sendirian di rumah kecilnya di pinggiran Yogyakarta. Nenek selalu berbeda, senyumnya hangat, ceritanya tentang masa kecilku penuh kasih. Aku naik kereta pagi-pagi sekali, uang di dompet tinggal sedikit. Perjalanan 3 jam terasa seperti selamanya. Di stasiun Yogyakarta, udara lebih sejuk, pohon-pohon hijau menyambut. Rumah nenek masih sama seperti dulu, cat kayu yang sudah pudar, halaman kecil dengan bunga Kamboja. Nenek membuka pintu, wajah keriputnya langsung berubah khawatir melihat aku yang kusut. "Rama, nak, apa yang terjadi?" tanyanya sambil memelukku erat. Aku tak bisa menahan air mata. "Nenek, ayah mengusir aku. Karena aku suka laki-laki." Nenek diam sejenak, lalu mengusap punggungku pelan. "Masuk dulu, nak. Rumah nenek selalu terbuka untukmu." Malam itu kami duduk di teras, nenek menyeduh teh jahe hangat. "Ya tak marah, tak menghakimi. Nenek tahu dari dulu kamu beda, Rama. Tapi itu bukan salahmu. Cinta itu datang dari hati, bukan dari orang lain yang menentukan." Kata-katanya seperti obat bagi luka di dadaku. Aku menceritakan semuanya, tentang Rian yang baik, tentang mimpi kami yang baru mulai, tentang ketakutan ayah akan malu di depan teman-temannya di masjid. Nenek mendengarkan sambil mengangguk pelan. Besoknya aku bantu nenek membersihkan rumah, menyiram tanaman, memasak nasi goreng sederhana. Hidup di desa terasa lambat, tapi damai. Ponselku berdering, Rian menelepon. "Rama, kamu di mana?" Aku khawatir. Aku cerita singkat, suaraku bergetar. Rian langsung bilang, "Aku akan ke sana akhir pekan ini. Kita hadapi bersama." Untuk pertama kalinya setelah pengusiran itu, aku merasa ada harapan kecil. Tapi di dalam hati, pertanyaan besar masih menggantung, apakah aku bisa hidup sebagai diri sendiri di negeri ini yang masih banyak yang memandang sinis. Setiap malam aku berdoa dalam diam, meminta kekuatan untuk tidak menyerah. Nenek sering bercerita tentang masa mudanya, tentang kakek yang sudah meninggal tapi selalu mengajarkan toleransi. "Kakek bilang manusia itu beragam seperti bunga di taman," kata nenek sambil tersenyum. Perlahan aku mulai bangun, mengirim lamaran kerja relance dari laptop tua nenek.
Rian datang Sabtu sore membawa tas penuh makanan dan pelukan hangat. Kami berjalan di sawah sore hari, tangan kami tak bersentuhan karena takut dilihat tetangga, tapi hati kami saling terhubung. Nenek menyambut Rian seperti anak sendiri. Jaga Rama baik-baik, ya nak, katanya pada Rian. Malam itu kami bertiga makan malam, tertawa kecil, seolah dunia luar tak ada. Tapi aku tahu badai belum selesai. Ayah pasti akan mencari tahu kemana aku pergi. Dan suatu hari, telepon dari ibu datang, suaranya pelan. Rama, ayah sakit hati sekali. Pulanglah, nak. Aku diam lama. Pulang kemana? Ke rumah yang sudah tak lagi menerimaku. Nenek memegang tanganku. Kamu sudah punya rumah di sini, Rama. Kata-kata itu memberiku kekuatan untuk menjawab ibu dengan tegas. Ma, aku baik-baik saja di sini. Tolong pahami aku. Percakapan itu berakhir dengan tangis ibu yang terputus-putus. Aku letakkan ponsel, dada terasa sesak. Tapi nenek memelukku lagi. Kamu kuat, nak. Nenek bangga. Hari-hari berikutnya aku mulai bekerja dari rumah, desain logo untuk klien kecil. Rian pulang ke Jakarta tapi kami ideocal setiap malam. Perlahan aku belajar mencintai diriku sendiri, belajar bahwa menjadi gay bukan kutukan, tapi bagian dari jati diriku. Di desa ini, tetangga mulai ramah, meski ada yang bisik-bisik. Nenek selalu bilang, biarkan mereka bicara, yang penting hati kita tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri, aku merasa bebas bernapas. Tapi di balik kedamaian itu, aku tak tahu bahwa ujian terbesar masih menanti. Pagi di Yogyakarta selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma kopi tubruk dari dapur nenek. Aku bangun lebih awal sekarang, membantu nenek menyapu halaman sambil pikiran melayang ke Jakarta. Sudah 2 bulan aku tinggal di sini, dan meski tubuhku sudah terbiasa dengan ritme desa, hatiku masih sering gelisah. Rian datang lagi akhir pekan lalu, kami berjalan ke pasar pagi, membeli sayur dan ikan segar. Tangan kami tak pernah bersentuhan di depan umum, tapi senyumnya cukup membuat hariku cerah. Kamu semakin kuat, Rama, katanya pelan saat kami duduk di bawah pohon mangga. Aku bangga padamu. Kata-kata itu seperti angin segar di tengah panasnya siang. Tapi malamnya, saat sendirian di kamar kecil, aku sering memandang foto keluarga lama di ponsel. Ayah yang dulu mengajarkanku naik sepeda, ibu yang selalu memasak rendang kesukaanku. Apakah mereka benar-benar membenciku sekarang? Nenek tahu aku gelisah. Ia duduk di sampingku di teras, menggenggam tanganku yang kasar karena kerja keras. Rama, setiap orang punya jalan sendiri. Ayahmu ia takut. Takut kehilangan muka di depan orang. Tapi suatu hari ia akan mengerti. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku ragu. Berita di televisi tentang kasus diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia membuatku semakin was-was. Nenek, kenapa masyarakat kita susah menerima? Tanyaku suatu sore saat kami membersihkan kandang ayam. Nenek tersenyum bijak. Karena mereka tak pernah mendengar cerita dari hati. Mereka hanya dengar kata orang. Kata-katanya membuatku berpikir panjang. Aku mulai menulis di buku catatan, menuangkan perasaan, cerita tentang perjuanganku. Mungkin suatu hari aku bisa bagikan tanpa nama, sebagai pengingat bagi yang lain. Rian menelepon dari Jakarta, suaranya lelah setelah meeting panjang. Di sini masih sama, Rama. Bos bertanya-tanya kenapa kamu resign mendadak. Aku bilang kamu butuh waktu keluarga. Aku tersenyum pahit.
Keluarga. Kata itu sekarang terasa asing. Tapi nenek mengajakku ke sawah milik tetangga, mengenalkan aku sebagai cucu kesayangan. Ini Rama, anakku yang hebat, katanya pada Pakert yang ramah. Pakert mengangguk, tak bertanya lebih. Perlahan aku merasa diterima di lingkungan kecil ini. Suatu hari aku dapat proyek desain besar dari klien online, bayarannya cukup untuk beli laptop baru. Aku cerita pada nenek sambil tertawa. Nenek, aku bisa bayar makan kita sekarang. Nenek memelukku erat. Yang penting kamu bahagia, nak. Rian datang lagi, kali ini membawa gitar. Malam itu kami bernyanyi pelan di teras, lagu-lagu lama yang nenek suka. Nenek ikut bersenandung, matanya berkaca-kaca mengingat kakek. Kalian berdua mengingatkan nenek pada masa muda, katanya. Aku dan Rian saling pandang, hati hangat. Tapi pagi berikutnya, telepon dari ibu datang lagi. Ayah ingin bicara, Rama. Pulanglah sebentar. Aku menolak halus. Ma, aku baik di sini. Kasih waktu pada ayah. Ibu menangis lagi, tapi kali ini aku tak merasa bersalah. Aku sudah mulai membangun hidup baru. Di siang hari aku kerja di meja kayu tua, desain poster untuk acara desa. Rian kirim foto dirinya di kantor, pesan kangen kamu. Aku balas dengan hati penuh. Nenek sering sakit batuk akhir-akhir ini, tapi ia selalu bilang itu karena cuaca. Aku khawatir, tapi ia tertawa. Nenek sudah tua, Rama. Yang penting kamu sudah ada di sini. Kata-kata itu membuatku semakin sadar betapa berharganya waktu. Suatu malam hujan deras lagi, mirip malam pengusiran. Aku tak bisa tidur, duduk di samping nenek yang tidur nyenyak. Aku berjanji dalam hati, aku akan jaga nenek sekuat tenaga. Besok pagi aku bangun dengan tekad baru, aku akan buktikan bahwa aku bisa bahagia meski dunia menolak. Rian janji akan pindah ke Yogyakarta akhir tahun ini, cari kerja di sini. Kita bangun rumah kecil bersama, katanya. Aku tersenyum, masa depan terasa lebih terang. Tapi di balik itu semua, ada bayangan gelap yang belum aku tahu, kesehatan nenek yang semakin menurun, dan rahasia lama keluarga yang akan terbongkar dengan cara paling menyakitkan. Musim hujan di Yogyakarta semakin deras, dan batuk nenek tak kunjung sembuh. Aku membawanya ke puskesmas desa, dokter bilang perlu röntgen di kota. Mungkin radang paru, tapi kita cek dulu, kata dokter dengan wajah serius. Aku panik, tapi nenek tetap tenang. Nenek kuat, Rama. Jangan khawatir. Di rumah sakit Yogyakarta, hasil röntgen keluar, kanker paru stadium awal. Kata itu seperti petir di siang bolong. Aku duduk di koridor, tangan gemetar memegang kertas hasil. Rian langsung datang dari Jakarta naik kereta malam. Aku di sini sekarang, katanya sambil memegang bahuku. Kami bertiga menghadapi dokter, nenek tersenyum tipis. Nenek mau dirawat di rumah saja, nak. Tak perlu biaya besar. Aku menolak. Nenek, kita lawan ini bersama. Mulai saat itu, rutinku berubah. Pagi kerja desain, siang ke pasar beli obat dan makanan bergi, malam jagain nenek yang semakin lemah. Rian mengambil cuti panjang, tinggal bersama kami. Ia masak bubur ayam setiap pagi, bercerita lucu untuk menghibur nenek. Kalian seperti dua malaikat, kata nenek sambil tertawa kecil. Tapi di balik senyumnya, aku tahu ia kesakitan. Suatu malam saat nenek tidur, aku dan Rian duduk di teras. Rama, kalau ada apa-apa dengan nenek kita akan kuat, ya, tanyanya pelan. Aku mengangguk, air mata jatuh.
Ia satu-satunya yang menerimaku apa adanya. Rian memelukku erat, pertama kalinya di rumah ini kami berani. Tak ada tetangga yang melihat. Kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin buka studio desain kecil di desa. Kita bisa bantu anak-anak desa yang seperti kita dulu, yang takut jadi diri sendiri, kata Rian. Ide itu memberi aku kekuatan. Nenek semakin sering cerita masa lalu. Ayahmu dulu punya sahabat dekat, namanya Andi. Mereka selalu bersama. Tapi suatu hari Andi pergi dan ayahmu berubah. Aku tak terlalu perhatikan, pikiranku fokus pada pengobatan. Obat kemoterapi mahal, aku jual beberapa barang nenek dengan inya. Ibu menelepon mendengar kabar sakit nenek, suaranya shock. Rama, kami akan ke sana. Aku diam jema, kalau ayah ikut mungkin lebih baik jangan. Ibu menangis. Ayah juga sedih, nak. 2 hari kemudian ayah dan ibu datang. Ayah tak bicara langsung padaku, hanya peluk nenek lama. Suasana rumah tegang, tapi nenek bahagia. Keluarga lengkap lagi, katanya lemah. Ayah menghindariku, tapi aku tak paksa. Rian membantu suasana, cerita tentang pekerjaan. Malam itu ayah tidur di ruang tamu, aku dengar ia menangis pelan. Mungkin ada harapan. Pengobatan berjalan, nenek kadang kuat kadang lemah. Aku belajar merawatnya dengan sabar, ganti popok, beri makan sendok demi sendok. Rian selalu di sampingku. Kamu luar biasa, Rama. Suatu sore nenek pegang tanganku. Rama, janji ya jangan pernah menyerah jadi dirimu. Nenek selalu bangga. Aku tak bisa jawab, hanya angguk sambil menangis. Rian dan aku semakin dekat, bicara tentang pernikahan sederhana suatu hari nanti, meski di Indonesia tak diakui. Yang penting kita bahagia, kata Rian. Hari-hari berlalu, nenek semakin kurus. Dokter bilang stadium sudah lanjut. Aku tak mau menyerah. Kami rayakan ulang tahun nenek kecil-kecilan, tawa kecil memenuhi rumah. Tapi di dalam hati aku tahu waktu tak banyak. Ayah mulai bicara padaku singkat, terima kasih jaga ibu. Kata itu kecil, tapi berarti banyak. Perlahan luka lama mulai sembuh sedikit. Tapi takdir punya rencana lain. Nenek meninggal di pagi yang cerah, tangannya masih memegang tanganku. Rama sayang nenek, bisiknya terakhir sebelum napasnya berhenti. Aku menangis terseduh, Rian memelukku erat, ayah dan ibu berdiri di sudut kamar dengan wajah pucat. Rumah kecil itu tiba-tiba terasa kosong. Pemakaman di pemakaman desa sederhana, tetangga datang banyak, doa mengalun. Ayah berdiri di sampingku, tapi tak ada pelukan. Ya sudah tenang, katanya pelan. Aku mengangguk, hati hancur. Setelah pemakaman, keluarga berkumpul di rumah. Ayah bicara tentang warisan, rumah ini milik ayah sekarang. Aku diam, tak peduli. Rian bantu aku urus surat-surat. Malam itu aku duduk di kamar nenek, memeluk bantalnya yang masih berbau minyak kayu putih. Rian tidur di sampingku, tangannya memegang bahuku. Kita akan lalui ini bersama. Besok pagi ayah dan ibu pulang ke Jakarta. Kalau butuh apa-apa, telepon, kata ibu sambil memelukku. Ayah hanya angguk. Rumah kembali sepi, hanya aku dan Rian. Kami mulai rencana hidup baru, Rian resign dan pindah permanen. Kami buka studio kecil di garasi, desain untuk klien desa. Tapi setiap malam aku mimpi tentang nenek, tersenyum bilang dijaga diri. 2 minggu setelah pemakaman, saat aku membersihkan lemari nenek, aku temukan kotak besi kecil terkunci. Aku tak buka, taruh di meja.
Malam itu hujan deras lagi, angin kencang. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari dapur. Api menyala cepat, kayu tua rumah langsung terbakar. "Rian, keluar!" teriakku. Kami lari keluar, hujan tak mampu padamkan api. Tetangga datang bantu, tapi rumah nenek sudah hangus dalam 1 jam. Aku berdiri di depan puing, air mata bercampur hujan. Kotak besi itu selamat, tergeletak di tanah basah. Api padam, polisi datang, bilang mungkin korsleting listrik. Tapi aku tahu ini bukan akhir. Aku buka kotak besi di rumah tetangga yang menampung kami sementara. Di dalamnya surat-surat tua, diari nenek. Aku baca satu persatu, tangan gemetar. Halaman pertama untuk Rama, cucu kesayanganku. Kalau aku sudah tak ada, bacalah ini. Air mataku jatuh. Diari itu bercerita tentang masa muda ayah, tentang sahabatnya Andi yang sebenarnya lebih dari sahabat. Ayah pernah mencintai Andi, tapi tekanan keluarga dan agama membuatnya menikah dengan ibu, menekan perasaannya. Andi bunuh diri tahun itu dan ayah menyalahkan diri sendiri. Karena itu ayah begitu ketat padaku, takut aku mengulang kisah itu. Ayahmu mencintaimu, Rama. Tapi ia takut kehilanganmu seperti kehilangan Andi, tulis nenek. Surat lain dari kakek, rumah ini untuk cucu yang tulus. Bukan untuk yang menutup hati. Aku duduk terpaku, Rian memelukku. Rahasia ini mengubah segalanya. Pagi berikutnya aku telepon ayah. "Pak, aku tahu semuanya." Suara ayah di ujung sana bergetar. "Rama makan ayah." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami bicara dari hati ke hati. Ayah menangis, cerita tentang Andi, tentang penyesalan. "Aku tak mau kamu menderita seperti dia." Aku makan, meski luka masih ada. Rian di sampingku, tersenyum bangga. Kami mulai bangun rumah baru di tanah nenek, studio berkembang. Aku dan Rian semakin dekat, cinta kami tak lagi disembunyi di desa ini yang mulai terbuka. Tapi pertanyaan besar masih menggantung di hati. Setelah kebakaran dan rahasia terungkap, hidupku seperti lautan yang baru tenang setelah badai. Ayah datang ke Yogyakarta 2 hari kemudian, wajahnya pucat tapi matanya berbeda. Kami duduk di rumah tetangga yang menampung kami, angin sore membawa bau tanah basah. "Rama, ayah salah selama ini," katanya dengan suara serak. Ia cerita panjang lebar tentang Andi, tentang malam-malam ia menangis sendirian setelah kepergian sahabatnya itu. "Ayah takut kamu akan mengalami hal yang sama. Masyarakat kita masih keras." Aku mendengarkan tanpa memotong, Rian duduk di samping memberi kekuatan. "Pak, aku mengerti sekarang. Tapi aku tak mau hidup dalam ketakutan seperti ayah." Ayah mengangguk pelan, tangannya gemetar memegang cangkir teh. "Makan ayah, nak. Rumah baru ini ayah bantu bangun." Kata-kata itu seperti jembatan kecil yang mulai terbentuk. Ibu datang kemudian memelukku lama sekali. "Kami bangga padamu, Rama." Perlahan keluarga mulai pulih, meski tak sempurna. Rian dan aku mulai bangun rumah kecil di lahan nenek, kayu baru, atap seng mengkilap. Studio desain kami dapat klien lebih banyak, bahkan dari Jakarta. Aku desain poster untuk acara toleransi di desa, tetangga mulai bertanya tentang teman Rian. Aku jawab jujur, "Iya pasanganku." Beberapa mengangguk, ada yang diam, tapi tak ada lagi bisik-bisik kasar. Nenek pasti tersenyum dari atas. Suatu malam saat bulan purnama, Rian ajak aku ke pantai selatan Yogyakarta. Kami berjalan di pasir putih, ombak berbisik.
Rama, maukah kita janji selamanya? Tanyanya sambil memegang tanganku. Aku tersenyum peluk dia erat. Selamanya. Momen itu sederhana, tapi penuh arti. Keesokan harinya ayah kirim uang untuk renovasi, pesan singkat untuk cucu nenek. Aku balas terima kasih. Hidup mulai terasa lengkap. Aku sering baca diari nenek lagi, belajar bahwa kebenaran bisa menyakitkan tapi juga membebaskan. Rian dan aku mulai ikut komunitas kecil di kota, bantu anak muda yang baru sadar identitasnya. Kamu bisa seperti aku dulu, kataku pada seorang remaja yang takut keluar rumah. Senyum mereka memberi aku tujuan baru. Tapi kadang malam aku masih mimpi api dan rumah hangus, terbangun dengan keringat. Rian selalu ada, usap punggungku. Kita sudah lewati yang terburuk. Suatu hari ayah telepon undang kami ke Jakarta untuk lebaran. Datanglah keluarga lengkap. Aku dan Rian pergi, tangan bergandengan di bandara. Di rumah besar itu, meja makan penuh makanan, ayah peluk Rian. Selamat datang di keluarga. Malam itu kami cerita banyak, tawa menggantikan tangis lama. Ibu bisik padaku, nenek pasti bahagia melihat ini. Pulang ke Yogyakarta, aku merasa ringan. Studio berkembang, kami rekrut 2 anak muda desa. Aku ajar mereka desain sekaligus pelajaran hidup, jadilah dirimu, dunia akan mengikuti. Rian dan aku rencana liburan kecil ke Bali, tempat yang lebih terbuka. Di sana kami berjalan tangan bergandengan tanpa takut. Ini baru awal, kata Rian. Aku setuju, hati penuh syukur pada nenek yang telah menyelamatkan aku 2 kali, saat pengusiran dan melalui rahasia setelah kebakaran. Rumah baru sudah berdiri tegak, cat putih bersih, halaman kecil dengan bunga yang dulu nenek tanam. Aku dan Rian duduk di teras sore hari, minum kopi sambil pandang sawah hijau. Sudah setahun sejak kebakaran itu, dan hidup terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Ayah dan ibu sering datang berkunjung bawa oleh-oleh dari Jakarta. Ayah bahkan bantu desain taman kecil, tangannya yang dulu keras sekarang lembut. Nenek pasti suka, katanya sambil tersenyum. Aku peluk dia singkat, kata Ma sudah tak perlu diucap lagi. Studio desain kami kini punya nama, Siti Creatie, menghormati nenek. Klien datang dari mana-mana, bahkan ada yang minta poster tentang penerimaan diri. Aku dan Rian sering jadi pembicara kecil di acara komunitas, cerita perjalanan kami tanpa paksa siapapun. Kalian bisa pilih jalan sendiri, kataku pada para pemuda yang mendengarkan. Rian di sampingku selalu bangga. Suatu hari kami dapat undangan pernikahan teman lama di Jakarta. Aku dan Rian datang bersama, duduk di barisan belakang. Tak ada tatapan aneh lagi, atau mungkin kami sudah tak peduli. Di perjalanan pulang, Rian pegang tanganku. Kita juga bisa suatu hari, meski tak di kertas. Aku tersenyum, yang penting di hati. Kesehatan ayah semakin baik, ia sering cerita tentang Andi sekarang tanpa rasa bersalah. Ayah belajar dari kamu, Rama. Kata itu membuatku tersenyum. Ibu masak rendang setiap kunjungan, kami makan bersama seperti dulu tapi lebih hangat. Di desa, tetangga sudah biasa melihat kami berdua. Paket bahkan minta desain undangan pernikahan anaknya. Hidup terasa lengkap. Aku sering ke makam nenek bawa bunga Kamboja. Terima kasih, Nek, untuk segalanya. Angin seolah jawab dengan hembusan lembut. Rian dan aku rencana perluas studio, mungkin bikin kelas gratis untuk anak desa. Kita bagikan apa yang kita dapat, kata Rian. Malam hari kami duduk di atap rumah baru, lihat bintang.
Apalagi yang kita inginkan, tanyaku. Rian peluk aku dari belakang. Hanya ini. Selamanya seperti ini. Aku tahu perjalanan belum selesai, tapi aku sudah siap hadapi apapun. Keluarga, cinta, diri sendiri, semuanya sudah kutemukan. Dan di akhir hari, aku sadar bahwa api yang membakar rumah lama justru menyinari jalan baru. Apakah kebenaran yang terungkap setelah kebakaran itu benar membawa kebebasan bagi semua orang, atau salah karena kadang justru menghancurkan ikatan keluarga yang tersisa?